Suka dengan film Korea? Film Korea sejak awal tahun 2000-an mulai disukai orang-orang Indonesia. Selain aktor dan aktrisnya yang cantik dan ganteng, filmnya juga memiliki jalan cerita yang sulit ditebak. Banyak juga film Korea yang bikin para penggemarnya menangis. Nah, ngomongin film dengan tema sedih, berikut channel Cinema akan memberikan referensi 7 film Korea yang dijamin bakal bikin kalian menangis. Spoiler alert, karena di dalamnya ada spoiler, tapi tenang saja, spoiler ini gak bakal bikin penasaran kalian hilang. Yuk langsung kita bahas. Miracle in Cell No. 7. Film Miracle in Cell No. 7 ini pernah tayang dan populer pada tahun 2013. Salah satu film yang bergenre drama komedi ini berhasil menghipnotis para penonton. Miracle in Cell No. 7 menceritakan tentang seorang ayah bernama Yonggu yang memiliki gangguan mental dan harus merawat anak perempuannya Yesung sendiri tanpa seorang istri. Meski ayahnya memiliki gangguan mental, namun Yesung tetap mencintai ayahnya apa adanya. Hingga suatu saat, ia sedang berada di pasar dan melihat anak kecil yang terpeleset dan pingsan. Niat hati ingin menolong dengan memberi nafas buatan, namun ia dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut dan harus menerima hukuman mati. Seiring berjalannya waktu, anaknya Yesung tumbuh dewasa dan ia membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Banyak adegan sedih di dalamnya, jadi siapin tisu jika ingin menontonnya ya. Wedding Dress. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini bercerita mengenai seorang wanita single parent bernama Seo Go-eun. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Jang Sora. Go-eun bekerja sebagai desainer gaun pengantin yang cukup diperhitungkan oleh kliennya. Walaupun sang anak terkesan judes pada ibunya, namun kehidupan mereka berdua cukup bahagia sampai akhirnya dokter memvonis Go-eun menderita penyakit mematikan. Sang ibu berusaha menutupi penyakitnya dari sang anak, namun Sora anaknya yang sudah cukup besar mengetahui ada hal buruk yang tengah dialami ibunya dan berusaha membuat ibunya kembali ceria. Film ini akan mengingatkan kita pada perjuangan ibu kandung terhadap anaknya dan mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang yang kita sayang ketika dia masih hadir dalam hidup kita. Always. Buat kalian yang senang dengan salah satu aktor Korea bernama Seo Ji-sub, pastinya tahu tentang film Always ini. Sedangkan yang belum, jangan sampai lewatkan film tahun 2011 ini karena bisa bikin kamu terharu dengan sosok Cheol-min. Pertemuan tak sengaja yang terjadi antara Cheol-min, seorang mantan petinju yang bekerja sebagai petugas parkir, dan Jung-hwa, seorang wanita cantik yang buta, membuat keduanya jadi dekat. Walaupun hubungan keduanya sempat renggang, tapi mereka jadi dekat kembali. Suatu hari, Cheol-min mengetahui bahwa penyebab kebutaan Jung-hwa berhubungan dengan Cheol-min. Merasa bersalah, Cheol-min berusaha untuk mencari biaya operasi mata agar Jung-hwa dapat melihat kembali. Meskipun dengan demikian, Cheol-min harus menjadi petinju ilegal di Thailand dan mengganti identitas dirinya. Cerita cinta antara Cheol-min dan Jung-hwa bakal bikin kalian terharu namun juga sedih di balik kisah asmara mereka. Penasaran dengan akhir cerita mereka? Silahkan langsung ditonton setelah video ini selesai ya. My Brilliant Life. My Brilliant Life berkisah tentang hubungan antara Dae-soo yang canggung dan Mira, gadis cantik yang bermulut kotor. Karena sebuah kecelakaan remaja, Mira terpaksa harus mengandung saat usianya masih 17 tahun. Ditentang oleh keluarganya, keduanya memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri sebagai sepasang suami istri dan berhenti sekolah. Tapi nasib berkata lain, anak pertama mereka yang sangat diidam-idamkan, Ahreum, lahir dengan didiagnosa telah mengalami kelainan genetika progeria yang membuat usianya cepat tua 10 kali dari usia normal. Beberapa tahun kemudian, Ahreum berusia 16 tahun tapi tubuhnya terlihat seperti kakek berusia 80 tahun. Selain disuguhkan dengan momen mengharukan, banyak hal-hal lucu dan aneh yang terjadi dari dua pasangan ini. Meskipun terbilang kekanak-kanakan, tapi kedua orang tua ini sangat menyayangi Ahreum dan dengan sabar mengasuhnya meskipun mereka tahu kalau penderita progeria tidak akan bertahan hidup dengan lama. Film yang sangat manusiawi yang mengajarkan bagaimana menjadi bahagia saat berada dalam posisi yang sulit tetapi saling mencintai. Hope. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini wajib kalian tonton. Hope mengisahkan seorang anak perempuan bernama So-won yang mengalami pelecehan seksual di usia 8 tahun. Akibat peristiwa tersebut, ia trauma dengan pria dewasa termasuk ayahnya.
Jika ingin bertemu dengan anaknya, sang ayah harus menyamar menjadi tokoh kartun yang disukai Sowon. Perjuangan sang ayah ini tentunya mampu membuat getar hati para penontonnya. Film ini diangkat dari kisah nyata, sehingga film ini sangat direkomendasikan bagi kalian pecinta drakor. Ode to My Father. Ode to My Father akan membawa kita flashback ke zaman perang di Korea. Fokus cerita tertuju pada karakter Deoksu, seorang anak laki-laki yang harus berpisah dengan ayahnya untuk mengungsi ke rumah bibinya yang membuka usaha toko makanan impor. Sebelum berpisah, ayahnya meminta Deoksu untuk menunggunya di toko itu karena sang ayah berjanji akan kembali. Mulai dari sini, Deoksu merantau ke negara-negara lain untuk menggantikan peran ayahnya menjaga ibu dan adik-adiknya. Jerih payahnya membuahkan hasil. Ia berhasil menghidupi ibu dan adik-adiknya, bahkan menikahi cinta pertamanya yang ia temui saat merantau di Jerman. Nah, akankah keluarga ini akhirnya bisa berkumpul kembali? Buat kalian yang belum nonton, kami merekomendasikan untuk segera menontonnya. Kisah kemanusiaan ini dijamin bisa membuat emosimu bergejolak dan mungkin sampai meneteskan air mata. More Than Blue. Bagaimana perasaanmu jika seseorang yang kalian sukai ternyata mencintai orang lain? Pastinya membuat kalian merasa sedih, bukan? Nah, hal ini juga terjadi pada Kai, seorang pria yang didiagnosa menderita penyakit kanker ganas. Kai memiliki sahabat perempuan bernama Cream yang sudah ia kenal sejak kecil. Karena sering bersama, Kai menaruh hati pada Cream. Belum sempat menyatakan perasaan sayangnya, Kai sudah mengetahui bahwa Cream jatuh cinta pada pria lain yang berprofesi sebagai dokter. Hingga akhirnya, Cream dan dokter tersebut memutuskan untuk menikah. Kai yang tak ingin memendam perasaannya sendiri, berusaha untuk mengungkapkannya kepada sahabatnya Cream. Penasaran apa yang akan dialami oleh Kai selanjutnya? Siapkan tisu sebanyak-banyaknya dan tonton film More Than Blue sampai habis. Yap, itulah tadi 7 film Korea yang bikin banjir air mata. Yakin kamu tidak bakal menangis? Silahkan buktikan sendiri dengan menontonnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.